Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database-nya ya. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan pivot. Untuk mulainya, teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Kita akan menggunakan database yang sama dengan video sebelumnya ya, di latihan-latihan awal. Kita akan klik kanan, kemudian di sini akan buat new file seperti ini. Oke. Nah, kita akan membuat pivot. Pivot adalah cara yang memungkinkan kita untuk menulis query tabulasi yang bisa merubah urutan baris menjadi kolom. Nah, jadi yang harus digarisbawahi untuk pivot ini adalah mengubah urutan baris menjadi kolom. Kalau misalkan kita lihat hampir setiap RDBMS ya punya yang namanya pivot. Kayak misalkan SQL Server punya pivot, kemudian Postgre juga ada pivot. Nah, di Oracle juga memiliki pivot. Perintah dasarnya seperti ini. Ini ada select, kemudian ini ada list yang mau kita pivot. Kemudian ini ada from table, sumber tabelnya. Kemudian di sini ada pivot. Pivot yang kebetulan saya ini mengambil yang XML. Sebenarnya tanpa XML juga kita bisa ya. Hanya saja kalau XML ini nanti munculnya XML dan untuk membukanya teman-teman harus menggunakan SQL Developer ya. Tapi kita akan kasih contoh yang sederhana saja ya dari pivot yang tanpa XML. Nah, kita menggunakan Visual Studio Code. Oke, untuk latihan ini kita akan membuat sebuah view. Nah, namanya order status. Di sini kita memiliki 3 kolom kategori name, status, dan order ID. Ini akan kita ambil dari table order item, order status, produk, dan produk kategori. Ini sudah kita hubungkan ya dengan menggunakan using. Oke, ini kita create. Nah, ini supaya nanti lebih simple ya scriptnya. Nah, oke, sudah jalan. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, kita coba sekarang select dulu ya. Select, bintang, from, nah, order, status. Oke, ini kita kontrol E. Wow, ini ada error. Kita salah ya. Ini, nah, kontrol E. Nah, ini baru kita dapatkan datanya ya. Jadi kita memiliki kategori name, status, order, ID. Kita hapus supaya kelihatan nanti ya. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah pivot di sini. Kita akan select bintang, from, order, status. Nah, kemudian kita akan pivot. Pivot. Nah, pivotnya ini count yang mau kita pivot ya. Count dari order ID. Nah, kemudian dari count ini untuk apa? Untuk kolom kategori name. Nah, ini untuk kolom kategori name. Nah, nanti kolom yang apa? Isi row yang mau diubah jadi kolom, kita bisa ngambil dari sini. Oke. Kita jalankan lagi, Ctrl E. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Contohnya CPU, ini kita gunakan. Tinggal di copy, kita taruh ke sini, pisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian kita akan mengambil lagi. Di sini ada video card ya, kita copy, kita paste ke sini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Di sini ini ada motherboard ya, kita copy juga motherboardnya, kita paste, pisahkan dengan tanda koma. Nah, kita tambahkan satu lagi. Di sini ada storage, kita copy storage-nya, kita paste ke sini. Oke, ini hasil dari pivotnya. Kita akan order by. Nah, kita akan order by status. Ctrl E. Oke, ini ada. Oh, ini order preader status, ada salah ya. Nah, ini kita ada salah kolom. Oh, ini masih salah.
view does not exist. Kita ambil aja dari yang ini ya, biar nggak salah mulu. Oke, Ctrl E. Nih, baru kita berhasil ya. Nah, ini CPU, video card, motherboard, storage. Ini kan ada spasinya ya. Nah, ini kita bisa tambahkan alias. Nah, dari yang sudah kita buat, kita tinggal duplikat aja ini. Ini kita copy ke bawah, kemudian di bawah kita akan tambahkan alias di sini. Belum di koma, misalkan kita buat CPU. Kemudian ini kita buat video card. Salah ya. Ini video card misalkan. Kemudian ini motor motherboard ya. Kemudian ini storage. Nah, ini kita bisa membuat alias. Kita jalankan lagi Ctrl E. Nah, ini yang tadinya kita ada spasinya sekarang sudah tidak ada ya. Nah, itu kita dengan menambahkan alias. Nah, kita juga bisa menjoin dengan beberapa tabel dan memutarnya. Nah, kita coba ya untuk nge-replace view-nya. Nah, kita view-nya kita coba update lagi. Ini kita buat lagi. Tadi kan view-nya order status ya yang atas. Nah, kita akan create or replace. Kita tambahkan lagi join-nya. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat pengelompokan beberapa ya. Kita akan coba kelompokkan berdasarkan kategori NIM. Kita kan ada kategori NIM nih. Nah, kita akan buat select bintang from. Nah, kita akan ambil dari sini order status. Nah, kemudian ini akan kita pivot. Nah, akan kita pivot. Ada siku. Nah, yang mau kita pivot ini count dari order ID. Kita akan kasih dia alias orders. Kemudian kita akan buat sum dari order value ya, order value yang atas itu. Ini kan ada order value nih. Nah, kita akan kasih alias ini sales. Oke. Ini mau kita masukkan ke berdasarkan apa? Berdasarkan pivotnya ya. Kategori NIM. Nah, kategori NIM itu kita ngambil dari sini ya. Nih, kategori NIM. Nah, kemudian ini nanti yang akan dimunculkan jadi header itu apa? Misalkan kita akan ambil dari atas ya, dari sini. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke, kita tambahkan. Ketika sudah selesai pivotnya, kita akan order by. Nah, status. Oke. Ini kita berdasarkan kategori NIM ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ctrl E. Ada error. Ini kategori NIM. For kategori NIM-nya. Nah, ini order status missing expression. Missing expression kategori NIM. Kategori, oh ini ada koma, harusnya jangan. Ini kan 2 item ya, ini ada koma jadinya error. Ctrl E. Nah, sekarang baru ya ini berhasil. Oke, biar jelas kita coba jalan lagi. Ctrl E. Nah, ini ya PU. Nah, ini berdasarkan kategori. Nah, selain menggunakan sebagai pengelompokan berdasarkan kategori pivotnya, kita juga bisa menggunakan yang lain. Di sini kan ada status ya. Nih. Nah, kita juga bisa melakukan pivot dengan status. Nah, misalkan ini kita ganti yang tadinya kategori NIM, kita ganti dengan status di sini.
Nah, sedangkan order by-nya berdasarkan kategori name. Nah, urutannya ya. Kita sekarang balik yang tadinya yang jadi header adalah status. Nah, sekarang kita balik. Nah, ini isinya kita akan ganti. Nah, kita lihat dulu ya dari sini. Mana tadi? Nah, ini dia. Kita Ctrl E. Nah, kita lihat statusnya ya. Nih, ada cancel. Nah, kita bisa copy ini cancel ke sini. Kita kasih aliasnya cancel juga. Kemudian pending. Ini ada pending ya. Kita copy. Nah, ini statusnya kita mau ambil pending, misalkan aliasnya sama pending. Nah, statusnya yang ketiga ini ya, shipped. Nah, ini kita ganti. Kita ganti, ini juga kita ganti. Ini kita hilangkan dengan 3 ya. Ternyata kita salah tempat. Nih, harusnya dengan menggunakan yang bawah nggak apa-apa. Kita tinggal pindahkan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal jalankan Ctrl E. Nah, ini ya statusnya cancel, pending, nah shipped, nah order ya. Oke. Udah. Nah, jadi itu ya. Jadi kita sudah bisa melakukan pivot. Jadi pivot salah satu cara untuk merubah baris menjadi kolom. Jadi ini yang harus menjadi garis bawah ya. Merubah urutan baris menjadi kolom. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Pivot di Oracle. Sama aja sebenarnya dengan RDBMS lain. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah menggunakan pivot, jadi hampir sama. Hanya cara penulisannya aja yang sedikit berbeda. Mudah-mudahan bisa teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.